Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun di sini kita akan melaksanakan praktek merakit komputer ya dari pelajaran komputer dan jaringan dasar. Di sini sudah ada komponen-komponen komputernya, perangkat-perangkat kerasnya yang ada di sebelah kiri saya. Ini adalah CPU atau Central Processing Unit, di mana tempat kita berkumpulnya semua komponen-komponen komputer, perangkat-perangkat keras komputer. Kemudian yang berikutnya di sini ada motherboard atau mainboard ya. Motherboard adalah induk dari suatu sistem komputer. Mainboard adalah tempat dudukan di mana komputer itu komponen-komponennya jadi satu. Selanjutnya ini ada heatsink dan fan. Ya, ini ada fan yang berbentuk seperti kipas, fan. Kemudian yang di bawahnya disebut dengan heatsink. Kemudian fungsinya yaitu adalah untuk mengantarkan arus dingin pada prosesor. Selanjutnya ini adalah prosesor. Prosesor ini nanti akan ada di bawah heatsink. Ya. Prosesor ini adalah fungsinya untuk otak dari suatu sistem komputer. Ya. Prosesor. Kemudian ini ada CMOS. CMOS ini berbentuk seperti batu jam atau baterai jam. Fungsinya untuk mengatur waktu, tanggal, hari, bulan, dan sebagainya. Makanya ketika komputer mati, batu jam ini atau head CMOS ini yang akan menjalankan waktu yang ada di komputer. Selanjutnya di sini ada RAM, RAM atau ROM. Ini disebut dengan RAM, Random Access Memory. Artinya adalah untuk menyimpan memori, baik dia secara manual, secara internal, secara penyimpanan penuh, bisa juga. Kemudian ROM itu adalah read only memory, yaitu menyimpan data sementara. Ya, menyimpan data sementara. Sedangkan RAM itu random access memory, menyimpan data sementara dan selamanya. Itu boleh untuk RAM. Kemudian selanjutnya adalah hard disk. Hard disk ini adalah untuk menyimpan semua data-data, file-file yang ada di komputer, baik melalui sistem dari jaringan maupun dari sistem komputer itu sendiri. Ingat bahwa hard disk itu fungsinya untuk menyimpan file atau data-data, baik sementara maupun selamanya ya. Selanjutnya ini ada CD-ROM atau DVD-ROM ya, untuk membaca data di piringan CD atau piringan DVD. Itu fungsinya ya. Dan selanjutnya di sini ada yang disebut dengan power supply. Power supply ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik pada komponen komputer yang dibutuhkan. Nah, jadi ke semua ini akan kita jadikan satu, akan kita rakit untuk menjadi sebuah komputer ya. Oke, ada satu lagi. Ini kabel ya, ada ini kabel disebut dengan kabel ATA SATA, yaitu kabel penghantar yang terhubung di antara komponen satu ke komponen yang lainnya, baik itu dari hard disk maupun ke mainboard atau motherboard. Begitupun selanjutnya dengan bisa ke DVD atau ke CD ke mainboard, terusnya ya. Baik, itu saja. Sementara kita akan laksanakan perakitan ya. Oke, lanjutkan. Oke, pertama kita akan pasang motherboard atau mainboardnya ya. Oke, masang motherboard dan mainboardnya, kemudian dikunci menggunakan baut ya, dibaut sesuai dengan dudukannya masing-masing. Oke, setelah kita pastikan semua terpasang dari baut-bautnya ya, ini baut-baut dari pengunci motherboard atau mainboardnya sudah dipastikan. Lalu kita selanjutnya pemasangan CMOS ya, yang lebih kecil dulu. CMOS berfungsi untuk mengatur waktu dan juga tanggal, hari, dan jam ya. Oke, cara pemasangannya. Oke, ya, dipasangnya, dimiringkan, kemudian baru ditekan. Oke, terkunci. Selanjutnya prosesor ya. Prosesor. Ingat, prosesor adalah otak dari suatu sistem komputer. Oke, disesuaikan pemasangannya di tempat pemasangannya. Oke, ya. Pemasangan prosesor, otak dari suatu sistem komputer, disesuaikan dengan pin-pinnya ya. Oke,
Selanjutnya pemasangan fan dan heatsink ya. Oke, sesuaikan dari pengunci-penguncinya, lubang penguncinya. Oke. Diputar ke kiri semua, disesuaikan dulu ke lubang-lubang masing-masing. Kemudian ditekan, baru diputar. Oke, setelah semua terpasang ya, setelah terpasang dan terkunci seperti ini, sudah pas setiap kuncinya udah kita laksanakan kunci ini ya. Jadi tidak goyang, sudah pas dari heatsink depan. Kemudian kita pasang kabel ini ya, sesuai dengan tempatnya ya. Ya, ini adalah kabel penghantar arus listriknya. Salah. Ya, oke. Ya, disesuaikan tempatnya. Setelah dia masuk seperti ini, sudah masuk. Yang penting dia tidak mengganggu perputaran kipas ini ya. Oke. Selanjutnya kita pemasangan RAM. Ya, ini RAM, random access memory, dan ROM, random read only memory. Ya. Sesuaikan. Kemudian kiri kanannya ada pengunci. Ya, dikunci. Setelah dikunci, semua sudah dipastikan sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan ke pemasangan harddisk. Pasang harddisk dulu ya. Oke, harddisk. Ini harddisk namanya. Harddisk, coba dilihatkan dulu harddisknya. Ya, ini harddisk. Untuk pemasangannya silakan diikuti urutannya ya. Ya, oke, pemasangannya disesuaikan tempatnya. Nah, kemudian di sini ada penguncinya ya. Di sini ada setiap penguncinya di sini. Ya. Oke, setelah kita pasang baut, kemudian kita kunci ya. Kita kunci. Ya, silakan dikunci dulu. Kunci. Oke. Setelah terkunci, kita lanjutkan dengan pemasangan yang lainnya. Oke, kita laksanakan menggunakan kabel ATA SATA ya. Kabel ATA SATA untuk menghubungkan arus file-file atau data-data ya. Silakan sesuaikan dengan huruf L, dia seperti huruf L ya. Berfungsi untuk menyalurkan atau menghantarkan data ke komponen-komponen. Ya, selanjutnya ke sini bagian harddisk. Pemasangan di bagian harddisk, sesuaikan ya. Oke. Bagian harddisk sudah terpasang. Baru kita lanjutkan ke pemasangan yang lainnya. Pemasangan CD-ROM ya, atau DVD-ROM. Oke. Ya, ini pasang. Pasangan dimasukkan lewat depan. Oke, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam ya. Oke, ya, lanjut. Masukkan. Oke, ya. Disesuaikan, kemudian mau dikunci dengan baut yang ada di bagian sini ya. Oke, selanjutnya setelah terkunci, dilanjut dengan pemasangan kabel ATA SATA ya, atau kabel penghubung file datanya. Nah, sama seperti tadi, seperti kabel yang dipasang di harddisk. Ya, sama seperti ini juga di bagian atas juga. Kemudian di ini juga di sini sama. Oke, sudah terpasang seperti itu. Disesuaikan ya tempatnya. Oke, kalau sudah, baru kita lanjut ke pemasangan yang selanjutnya, yaitu power supply. Power supply itu adalah untuk menghantarkan arus listrik ke komponen komputer yang membutuhkan. Nah, posisi kabel itu ada di bawah. Nah, bagian bawah sini ya, jangan di atas, supaya lebih penempatannya supaya lebih luas. Oke. Kemudian dikunci. Ini ada pemasangan bautnya. Dikunci sesuai dengan lubang-lubangnya ya. Oke. Nah, sesuaikan dengan bautnya ya, lubang penguncinya. Oke. Di 4 penjuru, cara pemasangannya adalah menyilang dari yang pertama, kemudian disilang ke kedua. Oke. Begitu juga selanjutnya nanti yang dari sini ke sini. Ya. Oke. Oke, bila sudah, kita akan memasang kabel arus listrik ke komponen komputer yang membutuhkan. Yang pertama ke kabel power ya.
kabel yang ke mainboard atau motherboard ya. Gini. Nah, ingat penguncinya. Ini ada penguncinya di sini. Ini penguncinya. Ke bagian pengunci yang ada di bawah. Oke, sekarang dipasang kanan kiri supaya lebih masuk. Oke, kalau sudah, nah, oke, kalau sudah, ini sudah terlihat terkunci. Kemudian kuncinya jangan lupa ditekan, ya. Kalau sudah seperti ini, jadi pastikan tidak tertarik. Ketika ditarik nggak bisa ditarik karena terkunci. Selanjutnya ke bagian CD-ROM. Nah, CD-ROM, arus listrik ke CD-ROM. Ya, oke. Coba kamu yang pasang. Yuk. Ya, cukup. Oke, selanjutnya pemasangan kabel ke harddisk ya. Pemasangan kabel power ke harddisk. Ya. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah, bila sudah. Oke, sudah terpasang semua komponennya. Kemudian dirapihkan kabel-kabelnya agar tidak menyentuh fan ya, atau tidak menyentuh kipas yang tidak mengganggu. Ya, ini adalah cadangan ya, untuk cadangan. Cadangan ini bisa kita langsung ke mainboard atau ke motherboard. Nah, sesuaikan dengan kuncinya. Sesuaikan dengan kuncinya. Oke. Oke, bila sudah terkunci dan sudah terpasang semua, kita rapihkan dulu kabelnya. Oke. Ya, selanjutnya adalah ada kabel penghubung atau USB ya. Nah, USB di sini ada USB-nya. Tinggal kita sesuaikan aja dengan posisi konektornya. Oke, bila sudah terpasang untuk kabelnya ya. Untuk audio, ini audio. Kemudian ini ada USB-nya ya. Kemudian ada power SV, HD LED dan sebagainya sudah terpasang semua di sini. Berarti sudah selesai pelaksanaan perakitan komputer. Nah, tinggal pelaksanaan menghidupkan komputer dan juga menginstal komputer. Ya, bila sudah ditutup casingnya atau CPU-nya, sesuaikan tempatnya. Telah didirikan seperti ini ya. Ini. Oke. Sesuaikan dengan baut-bautnya. Oke, perakitan setelah selesai, tinggal pelaksanaan penginstalan ya, penginstalan komputernya. Oke, perakitan komputer telah dilaksanakan dan tinggal pelaksanaan penginstalan ya. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.